yang ada di negara Indonesia ini pemimpin yang takut sama Allah, itu doang. Dah, segitu aja. Dah, titik segede jebuk, gak panjang-panjang. Gak panjang-panjang ya. Nah, dah, kita fokus ke pembahasan kita ya. Nih, di dalam diri manusia itu ada 7 nafsu. Nggak tahu kita ini masuknya kemana ini. Tinggal kita introspeksi diri saja. Yang pertama itu disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah ini bun, atau disebut dengan amarotus su. Nafsu amarah ini selalu mengajak dalam ketidakbaikan. Silahkan dirasa-rasa, ada tidak kita di dalamnya. Satu, ciri-ciri orangnya itu adalah tamak, serakah, iri, dengki, ria, sombong, sum'ah, takabur, ujub, buruk sangka. Nah, masuk nggak kita di dalamnya? Orang-orang yang di dalamnya itu memiliki sifat-sifat tersebut yang tadi saya ucapkan, yang tadi saya sampaikan, berarti orang tersebut dikuasai atau memiliki nafsu amarah, amarotus su, nafsu yang buruk. Nafsu amarah ini selalu mengajak dalam ketidakbaikan, selalu mengajak dalam kejahatan bun, kezaliman. Nih, mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak memiliki nafsu amarah. Yang ini. Kemudian yang kedua, disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang dirasakan atau yang dimiliki oleh orang yang suka mencela dirinya sendiri ketika setelah bermaksiat. Tapi ngulangi lagi. Aneh. Contoh, misalkannya kayak gini, bun, tap layar jangan lupa. Misalkan kayak gini. Ini contoh ya yang gampang aja. Jadi dia mencela dirinya sendiri setelah melakukan kemaksiatan, tapi kok mengulanginya lagi gitu loh bun. Sekilas kayak menyesal, tapi ngulang lagi. Contoh, misalkannya seorang laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh pernikahan, jalan berdua, tap layar teman-teman, betul, tap layar teman-teman, boyo, jalan gede. Nah, tapi itu bisa diiukeun, itu bisa disematkeun, gak bisa. Mungkin kegedean ya, ada garisnya, jadi dia tidak mau, ya kan? Nah, cara menghindari, atau harus dihindari dengan keimanan kita, dengan akal kita. Kita kan dikasih akal, ya kan? Nah, masuk ke Umi, apanya yang masuk? Nih, yang kedua ini adalah disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah orang yang suka mencela dirinya setelah bermaksiat. Mencela diri sendiri setelah bermaksiat, tapi ngulangin lagi. Contoh, dirimu belum nikah tapi kamu berpelukan, berciuman. Setelah itu dirimu menyesal, mencela diri sendiri, tapi besoknya ngulang lagi. Kedua, misalkan dirimu habis ketemu sama teman-teman atau ketemu sama teman lama, ngobrol panjang lebar, banyak bohong, ngebohong, banyak alur ngidul dongeng, tapi bohong semua. Setelah itu, setelah pulang ke rumah, menyesal, mencela diri sendiri. Kenapa saya berbohong ya? Kan gak usah berbohong ya kan? Tapi nanti ngulangi lagi, bohong lagi. Kira-kira kita termasuk di sini enggak ya? Nah, contoh yang lain. Dimisalkannya kita, kan ini mencela diri sendiri setelah bermaksiat. Tapi ngulang lagi. Nah, contoh lagi, misalkannya kita habis maki-maki orang, menghina orang. Kamu tuh udah mukanya jelek, hitam lagi, kamu ya macam-macam dan sebagainya. Dasar kamu guguk. Contoh ini mah contoh. Kamu tuh ya udah miskin lagi ya kan, kamu nggak punya tapi belagu lu sama langsung menjelekin kan itu kan. Tapi setelah begitu bun, dia ketika sendiri dia tuh menyesal kayak ngapain aku menghina dia ya. Duh, aku mah jahat banget sih jadi orang sih. Jadi mencela diri sendiri dari kemaksiatan yang dia lakukan sendiri. Tapi nanti pulang lagi, nanti ketemu sama orang lagi begitu lagi. Dasar kamu ya, kamu jelek, hitam lagi, kamu bawa motor yang cepet-cepet ya kan, nanti kamu keserempet, nanti kamu ketabrak, gitu, mencela orang ya kan. Nah, kira-kira kita ada di situ enggak? Nah, kira-kira kita termasuk di situ enggak? Yang ketiga, ini kan tinggal introspeksi diri sendiri aja.
Kita memiliki nafsu yang mana ini, ya kan? Yang ketiga itu adalah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu adalah seseorang yang di dalam dirinya itu selalu dan ingin berbuat baik. Ingat, nafsu mulhamah. Jadi seseorang yang memiliki keinginan berbuat baik dan ada dorongan ingin melakukannya, seperti ingin melakukan puasa, ingin melakukan sholat sunnah, ingin melakukan dzikir, kan belum dijalani tapi ada keinginan ingin melakukan nanti puasa Senin Kemis, ingin melakukan dzikir, ingin melakukan tadarus dan lain sebagainya. Ada dorongan dan ada keinginan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, kira-kira kita masuk ke sini nggak ya? Kayaknya kalau ke sini mah banyak, ini ada beberapa yang masuk ke sini ya. Itu disebut nafsu mulhamah. Jadi kalau misalkan dalam diri Bunda ada keinginan untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah, berarti Bunda termasuk ke dalam nafsu mulhamah ini. Tapi nafsu ini Bun tidak menetap, dia akan nanti naik turun. Kan kita tidak selalu begitu, kadang-kadang kita malas juga ya kan, kadang-kadang juga kita bisa jahat sama orang, ya gak? Nah, jadi itu tergantung kita ini nanti dikuasai oleh nafsu yang mana, ya kan? Kemudian yang keempat itu disebut dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah namanya. Nafsu mutmainnah itu adalah orangnya itu selalu tenang, tentram, ya kan? Jadi dia itu merasa nyaman ketika zikrullah, merasa tenang ketika beribadah kepada Allah. Kemudian dia itu menerima segala macam bentuk ujian dalam menjalani perjalanan kehidupan di dunia ini. Jadi ridho. Dia itu tenang ketika melakukan zikrullah, dia itu tenang ketika dia itu sholat beribadah kepada Allah, dan dia itu ridho dalam menjalani semua perjalanan kehidupannya. Nah, kira-kira kita masuk ke sini enggak? Kira-kira kita masuk ke sini enggak? Pan orang mah kadang-kadang ya suka emosi baik, apalagi misalkan lagi pengangguran ya kan, langsung hayang nerekam ya kan, atau misalkan suami galak ya kan, langsung gitu tuh kan kita makan suka berubah-ubah ya kan. Ya kan, kayaknya nih yang masuk ke nafsu yang ini nih cuman ada beberapa orang aja ini. Kayaknya nih nomor 4 ya, disebut dengan nafsu mutmainnah. Dia tenang ketika melakukan zikrullah, dia tenang ketika melakukan sholat kepada Allah. Coba masuk nggak nih seperti ini nih? Kita sholat aja kayak kejar-kejar harimau, sholatnya tidak tenang, kita tidak tumaknina, tidak termasuk orang yang sholatnya ekspres, yang tidak tumaknina seperti dikejar-kejar harimau, tidak termasuk ke dalam nafsu mutmainnah. Nggak bisa. Yang dikira kayak nyari cangkeng, diajak bikin guys, aduh nyari cangkeng, aduh. Seberapa kali sih dikirna? Berapa kali ini? Berarti tidak masuk di sini. Meskipun diajakin nggak tenang dikirnya, ya kan? Kemudian sholatnya juga sama ekspres, tak sempat untuk berdoa, tak sempat untuk dikir, kabur tihla, kabur misalnya, panas redang orang. Terus sholatnya juga ekspres, Fatihahnya cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bolin. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bolin. Allah Akbar, Allah Akbar. Sebelum. Wush, udah kabur gitu. Nah, berarti kita tidak termasuk ke dalam nafsu mutmainnah yang ini. Karena nggak tenang. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini ketika sholatnya tenang, dzikirnya juga tenang, hidupnya juga tentram, ridho dengan segala ketetapan takdir yang Allah berikan. Pan orang mah karak jadi rangda sabara tahun 2 tahun depan geus elek sekeng. Aduh, ya Allah, yang jodoh ya. Duh, nah, berarti tidak termasuk di sini. Soalnya banyak komplain. Banyak komplain sama Allah. Nah, sedoa nggak panjang ya nggak doa iya, tapi kok tadi kabul-kabulnya. Aduh, kuman ianya. Duh, ya Allah ya kuman. Nah, itu kan jadi kan tidak ridho, Bun. Berarti kita jangan jauhin. Ke dalam nafsu yang mutmainnah hanya beberapa orang saja mungkin. Di sini apakah ada? Bisa jadi ada. Apakah Umi termasuk memiliki nafsu mutmainnah? Teuing.
doang na diriku kira nak ketutan dirinya tinggal suping tentunya kan soalnya kan masih lebah kahaya masih ya Allah kenapa jadi seperti ini kan seperti itu berarti kan encan ridho karena segala ketetapan takdir di Allah encan ridho masih komplain kene ya Allah kenapa ya aduh ya Allah berarti masih komplain dah bun nih rasa-rasanya kita ke jurusan nomor 4 pun kita rada-rada kesulitan bun. Nomor 4 ini disebut dengan nafsu mutmainnah. Hanya orang-orang tertentu ini, orang yang soleh, orang yang solehah ini yang masuk ke sini. Yang nafsu mutmainnah yang nomor 4 ini. Ulah pohon, kata payar, ulah pohon. Kata payar jangan lupa ya. Mana nih, sebentar. Kata payar jangan lupa. Absennya nggak selesai nih kita nggak selain bunuh dia lah kemudian dia nyampe lah. Ada yang punya ini, saya punya targetnya 2 ini, ya kan? Kemudian kita lanjutkan disebut dengan nafsu radiyah. Radiyah pakai dhad, radiyah. Nafsu radiyah ini jiwanya sepenuhnya ridho. Jiwanya sepenuhnya ridho. Rek boga salaki ridho, teu boga salaki ridho. Mau dikasih anak ridho, gak dikasih anak ridho. Mau hidup miskin ridho, mau hidup kaya ridho. Mau hidupnya lagi sakit ridho. Disebut dengan nafsu radiyah, jiwa yang sepenuhnya ridho, tidak mengeluh apalagi menentang takdir dan senantiasa bersyukur. Rasa-rasanya kita mah tidak termasuk di sini. Ya, rasa-rasanya kita mah tidak termasuk ke nafsu yang ini, Bun. Rasa-rasanya karena orang yang memiliki nafsu radiyah ini jiwanya itu ridho, Bun. Jadi mau ada yang menghina senyum, mau nggak punya duit bersyukur. Terus apalagi jiwanya ridho, Bun, tidak pernah mengeluh, tidak menentang takdir, tidak banyak ngeresula, ngedumel, tidak banyak ngedumel, ridho dan selalu bersyukur apapun perjalanan kehidupan dia seperti apapun dia selalu bersyukur dan ridho. Rasa-rasanya kita mah tidak termasuk di sini, Bun. Masih rada jauhin. Soalnya apa? Lah kita mah karak jadi rangka baraton geus teu kuat. Ya Allah, aku hidup menyendiri sudah sekian lama. Kapan Engkau memberikan jodoh? Berarti tidak termasuk di sini. Atau dipisahkannya, ya Allah ada tetangga zalim dia telah menfitnahmu. Bukan masuk di sini, enggak masuk di sini. Atau misalkannya ada yang maki-maki, tiba-tiba kita yang maki-maki misalkan, langsung kita komplain, ya Allah dia telah zalim kepadaku, aku di tengah jalan dimaki-maki. Berarti kita jauh, kita tidak ada di sini. Disebut dengan nafsu radiyah nomor 5 ini, Bun, nomor 5. Boro-boro nomor 5, Bun. Nomor 4 juga kita tahu masuk, tahu tidak, Bun. Nomor 4 aja kita nggak tahu masuk. Kan ada tingkatan, Bun. Jadi ada tingkatan, nafsu itu ada tingkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tingkatan 7, Bun. Sepertinya nomor tingkatan 5 juga kita nggak masuk. Nggak masuk. Karena nafsu yang nomor 5 disebut dengan nafsu radiyah ini, jiwanya yang sepenuhnya ridho, tidak mengeluh apalagi menentang takdir dan selalu bersyukur. Kita mah jang jauhin. Karak kita jualan nggak laku aja langsung komplain. Kemarin mah waktu kemarin jualan baru 1 jam udah dapat 1 juta. Sekarang mah baru dapat 200 gara-gara dia ini ada yang jual baru. Padahal kan kita tahu rezeki tidak akan tertukar, tapi tetep orang komplain. Ini contohnya. Contoh, biasa jualan dapat 1 juta. Kemudian jualannya dapat 200. Gara-garanya ada orang yang dagang baru. Kan kita langsung komplain. Ya Allah, jangan-jangan aku ini diguna-guna. Langsung setan dibawa-bawa.
Ya kan? Terus kita menyalahkan orang yang baru, padahal kita tahu rizki tidak akan tertukar. Tapi kan iman orang mah turun deui, ditaek-taekeun oge iman orang mah turun deui, diangsrud-angsrudkeun iman orang supaya tinggi tetap porosot bae. Ketika kita mendapatkan ujian tetap ragag deui, makana urang mah ulah poho unggal poe teh kudu tetep zikrullah. Lamun awak urang henteu didikiran bun, ancur awak urang bun. Iman orang rungsep geus pararutus kabeh meureun. Kedeung-kedeung ngeluh, kedeung-kedeung setan anu disalahkeun, setan dipitnah, batur teu naon dipitnah gara-gara si setan dongna ieu kena guna-guna. Cik si setan teh dia mah ai ngaguna-guna dia henteu, diana bae atuh anu. Lamun teu diana we anu suudon cik setan teh aing kababawa geus lah tenanan cik setan teh aing pitnah bae dia, dos aing loba dia hop ku dia kabeh. Tuh, ya kan? Banyak kan yang ngeluh. Banyak yang curhat juga sama saya, ya kan? Kayak gini, Umi, aku jualan. Sebelum dia jualan, pendapatanku gede, sehari bisa dapat 2 juta, 3 juta. Tetapi sekarang seharian baru dapat 200.000 gara-gara dia, Cina. Tuh gara-gara dia jualan di dekat tempat aku, Umi. Jadi semua pembeliku jadi pada lari ke sana. Padahal kan kita tahu rizki itu tidak akan mungkin tertukar. Berarti memang itu udah milik dianya dia. Udah sabar dulu aja. Kira-kira kita ada nggak yang seperti itu? Kan kita tahu rizki itu tidak akan tertukar, ya kan? Meskipun rizki kan terbagi 4, betul. Rizki terbagi 4. Ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ada rizki maksum, ada rizki mau'ud, ya kan? Yang tidak tertukar ini rizki yang ini, yang 3, woi, yang 3 ini yang sudah ditentukan sama Allah. Tapi kalau kita banyak kahayang, kita hayang sugi, kita hayang benghar, kita pengen beli mobil, kita pengen beli rumah, kita pengen beli tanah, kita pengen berangkat haji, kita pengen umroh, kita pengen jalan-jalan ke luar negeri, kita pengen beli emas segede galengan ban, segala macam tetek bengek, yang boga sawah, yang boga kebon, eta teh kudu dijemput ku rizki anu nomor 4 mau'ud. Itu bukan berarti rizki mah nanti juga akan tetap datang dan tidak tertukar. Betul. Tapi eta rizki anu geus ditentukeun ku Allah. Kita kan tidak tahu kadar dan ukurannya berapa. Kalau kita kahayangna lebih gede, cita-cita nak kahayangna gede, atau kudu orang semangat ibadahna. Zaman kuari males mah atuh geus katinggalin zaman, woi. Banyak orang yang udah terbang ke Mars, bun. Nah, ke bulan udah jalan-jalan. Nah, kita masih malas-malasan saja, katinggalin zaman. Tinggalin zaman. Kita lanjutkan, ya kan? Jadi jangan sedih kalau dimisalkan, yang penting kita ikhtiar, ya kan? Yang penting kita ikhtiar. Bunda yang tadi jualan itu terus aja jualan, udah nggak apa-apa. Laku dan tidaknya mah bukan urusan kita, itu mah urusan Allah. Memang dikira orang yang beli itu datang dengan sendirinya. Tidak, Bunda, tidak. Sekali lagi, tidak. Gue jadi kayaknya. Tidak, itu teh yang pembeli yang didatangkan itu teh memang dengan perintah Allah itu, dengan kun fayakunnya Allah. Tuh kan itu beli begitu. Pembeli itu dagang, membeli barang dagangan kita itu pun tidak terjadi secara kebetulan, tidak Bunda. Betul Umi, saya ini seorang pedagang. Tidak, itu pun yang belinya itu pun digiring ku Allah pun. Mau ceritanya lagi, dengerin dulu. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Coba bayangkan. Saya di Pandeglang, ya kan? Di Pandeglang, ya kan? Di Pandeglang kan yang toko nasi kan banyak, Bun. Ya kan? Mau beli apa coba di sini juga ada semua, Bun. Kenapa? Pengen makan sop kambing sampai datang ke pengen nasi goreng kambing sampai datang ke Jakarta. Kira-kira di Pandeglang kan ada di sini juga kan yang jualan nasi goreng kambing, nasi goreng ikan asin, nasi goreng pete, nasi goreng segala macam tetek bengek. Tapi nggak mau. Pengennya kemana? Ke Jakarta, ke Kebon Sirih. Ke Jakarta. Jauh sekali ya kan? Itu memang rizkinya dia. Saya memang digerakkan sama Allah, kamu harus beli ke sana. Ada rizki yang kamu pegang, itu teh rizkinya dia. Kamu makan, rizki kamu juga ada di sana. Nasi goreng kambing yang sudah ditentukan menjadi rizki kamu ada di Jakarta, di Kebon Sirih. Kamu pergi ke sana. Coba bayangkan, Bun. Apakah itu terjadi secara kebetulan? Enggak, Bun. Enggak. Contoh lagi. Saya ke Bogor. Jalan-jalan, Bun, nyasar.
nyasar ke hutan bun, ke jalan, disebut kalau kita mah jalan tikus ya, jalan motong, jalan tikus. Di tengah perjalanan bun ketemu duren, ini warung duren, yang nungguinnya anak-anak, kayak anak SD kelas 5 apa kelas 6, masih anak-anak lah, nungguin buah duren, mungkin punya kebun sendiri atau keluarganya, dan nungguin duduk aja, nggak laku bun. Saya lihat duren, saya turun bun, saya nyasar bun, ya kan. Kemudian saya beli, berapa ini duren? 150 ribuan katanya gitu. Tapi kalau nggak manis gimana? Kalau nggak manis nanti diganti. Akhirnya saya makan duren. Tahu tidak bun? Berarti nyasar saya ini bukan terjadi secara kebetulan. Allah memang menggiring supaya saya lewat situ. Karena ada anak-anak yang jualan dan itu harus dibeli sama kamu. Gitu kan kasarnya itu bun. Kamu nyasar dulu ya. Nanti jalannya ke sini ya. Itu ada tukang duren tuh, anak-anak lagi nungguin jualan duren, nggak laku tuh. Kamu beli ya. Kayak gitu bun. Sepelik itu bun. Percayalah bun bahwa rezeki itu Allah yang atur. Percaya bun. Sok gerak percaya. Anu penting ya, woi, anu penting semangat dalam menjalani kehidupan, bukan semangat merdeka, woi. Karena sesungguhnya arti dari merdeka itu kita tidak hidup diatur oleh orang lain. Kita bebas, kita melakukan apapun itu namanya merdeka, begitu kan? Yang penting kita semangat, berikhtiar, sok ulah malas. Kalaupun kita sekarang pengangguran, minimal kita dayak ibadah ka Gusti Allah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Lakukan bun. Di dunia ini tempatnya capek, dunia ini tempatnya lelah, dunia ini tempatnya kita berjuang. Emang di dunia kalau kita ingin hidup santai, ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, bukan di sini tempatnya, tapi di surga tempatnya bun. Teu naon, dagang teu payu, dagang bae, geus teu jadi masalah. Karena yang mengirimkan orang yang belinya itu bukan kita. Allah nanti akan mengirimkan yang belinya, begitu. Geus naon, payu jeung teu payuna dagang eta mah nomor 3, nomor 2. Yang penting kita itu semangat bun, semangat bun. Pintu rizki yang nomor 1 itu adalah dagang bun, teu naon. Eta jadi pedagang eta bun, mengasah kesabaran, mengasah kedewasaan, kudu bisa ngatur duit, kudu bisa ngitung. Dikiranya kan dikasih contoh sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dagang bun. Sok semangat dagang naon bae, nu penting mah ulah jual diri. Gitu. Nah setelah dirinya, ayo orang lanjutkan deh pembahasan tadi. Tadi kita datang ke mana woi? Kita datang ke 5, nomor 5 disebut dengan nafsu rodiyah. Rasa-rasanya kita mah rada-rada jauh untuk memiliki nafsu rodiyah yang ini bun. Tingkatan yang nomor 5. Jadi ini nafsu ini ada 7 tingkatan bun. Sama seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ada 7 tingkatan bun. Urang mah jangan-jangan di tingkatan nomor 1 di dinu penghandapan meureun ya kan. Tadi nomor 5. Nomor 5 ini adalah nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah ini adalah jiwa yang sepenuhnya ridho. Tidak pernah mengeluh, apalagi menantang takdir. Puguh urang mah teu kadinya ieu urang mah ieu. Saeutik-eutik urang langsung ngeluh, saeutik-eutik langsung ngeluh, saeutik langsung ngeluh. Kakarak aya nu fitnah langsung ngeluh. Padahal bunda nih dengerin dulu, ketika ada orang yang zalim terhadap kita, sesungguhnya dia telah mengambil musibah yang seharusnya kita alami, nanti dicokot ku manehna. Dan dia telah mengambil dosa-dosa kita. Kita itu kadang-kadang kita marah aja karena kita tidak tahu rahasia di balik itu semua. Bisa jadi Allah mengirimkan banyak orang yang zalim terhadap kita karena Allahnya sayang sama kita, supaya dosa kitanya sedikit, karena dosa kitanya banyak. Begitu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang nomor berapa? Nomor 6. Tuh, dengarkan. Bahkan Allah pun memberikan dispensasi. Salah satu doa yang mustajabah adalah doa orang yang teraniaya. Justru ketika kita dalam kondisi teraniaya, lobakeun doa. Ini kesempatan. Tapi jangan seperti ini. Kadang-kadang orang suka merasa dia terdolimi, padahal mah manehna anu dolim. Contoh, dia yang
suka ngejelek-jelekin orang lain. Contoh, woi, ini misalkan ada orang ngejelek-jelekin orang, tahu tidak ya, dia itu dolim sama aku dan blablabla. Tapi kan di sejati dalam sini kan ngomongin ya kan, dia itu ternyata sifatnya seperti ini, dia itu jahat banget, blablabla. Dia seakan-akan dia itu terdolimi, padahal dia tidak sadar bahwa dia itu ngomongin orang. Dia itu gibah. Itu disebut kalau bahasa keren itu playing victim, membalikan kebenaran, membalikan fakta. Jelema anu benar-benar terlimi, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada makhluk. Dia hanya bercerita kepada yang punya makhluk. Siapa? Allah. Geus teu hayangeun ngomong-ngomong jeung makhluk. Dia pikir percuma, ngomong kana si eta ge percuma tambah ngareutan hate. Geus lah ngomong bae langsung anu boga alam dunyana, ngomong bae langsung ka anu boga makhlukna. Aduh ya Allah, nyeri amat ya hate ya Allah. Geus ngomongkeun ka Allah bae. Jadi kalau misalkannya ada orang yang merasa terdolimi tapi dia ngomong-ngomong ke orang lain, itu belum tentu. Banyak kan kayak gitu? Banyak kan? Lah lanjutkan aja. Lanjutkan. Nomor 6. Nafsu mardiyah. Kayaknya kita mah tidak akan sampai ke nafsu mardiyah ini. Moal sampai. Urang mah ngaku baiknya moal sampai. Karena yang memiliki nafsu mardiyah ini, jiwanya itu yang sepenuhnya jiwa yang diridhoi oleh Allah. Jadi orang yang memiliki nafsu mardiyah ini, jiwanya itu diridhoi oleh Allah. Allahnya ridho. Menjadi hamba Allah yang benar-benar ikhlas. Amalnya diterima, ibadahnya diterima, dan Allah memandang penuh dengan kasih sayang. Rasa-rasanya mau kita jauh di sini. Ini mah sekelasnya para alim ulama, sekelas 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, sekelas para imam ini. Di sini disebut dengan nafsu mardiyah. Yang terakhir, yang paling tinggi derajatnya itu adalah nafsu kamilah. Dan nafsu kamilah ini hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Yaitu segala gerak hati, lisan, perbuatan senantiasa dalam kebenaran. Jadi nggak pernah salah. Jadi kalau yang paling tertingginya itu disebut nafsu kamilah, itu hanya dimiliki oleh para nabi, para rasul. Karena lisannya, hatinya, gerak hati, gerak lisan, gerak perbuatan selalu dalam benar, selalu dalam kebenaran di jalan Allah. Kayak begitu, Bun. Dan nomor 6 pun ya, nafsu mardiyah, kita juga nggak sampai di situ, Bun. Seseorang yang memiliki nafsu mardiyah ini, jiwanya diridhoi sama Allah. Jadi dia sudah tidak aku ridho kepadamu, bukan. Allahnya yang ridho kepadanya. Jadi Allahnya yang ridho terhadap hamba tersebut, yang memang hamba tersebut itu yang benar-benar ikhlas, amalnya diterima. Langsung, lah kita mah beramal wallahu alam ting diterima ting itu. Lah salat ke orang pikiran kemana-mana, rakaat oge garang-garang poho, sujud sahwi deui. Yang lebih berbahaya adalah poho rakaatna. Terus ya udahlah, rakaatnya berapa, pilih aja yang sedikit, nanti sujud sahwi. Pas sudah beres, assalamualaikum, lupa sujud sahwinya. Geus lah poho rakaatnya, sujud sahwina. Saha? Kita di sini kebanyakan. Dan orang yang jauhun. Kita jauhun. Kayaknya kita masuk ke nafsu nomor 6 pun enggak, tingkatan yang ke-6 pun enggak. Yang merasa pasti tersenyum. Kemudian yang nomor 5 pun kita enggak nih. Nafsu radiyah juga kita kayaknya enggak masuk ke sini deh. Nafsu radiyah itu adalah jiwa yang sepenuhnya ridho, tidak pernah mengeluh, apalagi menentang takdir, dan selalu bersyukur. Jauh orang mah boro-boro, karak dagang teu laku oge. Karak sekarang misalkan kemarin dagang dapat 2 juta, sekarang dapat 500.000. Orang mapan geus ngeluh. Ya Allah, gimana ini barang dagangan kok nggak laku? Lakunya sedikit. Itu mah tidak ridho, itu mahnya boro-boronya. Jadi orang mah masih jauh kene. Jadi yang nafsu nomor 5 pun kan tingkatan nafsu ada 7 ya. Nah, nomor 5 juga kita nggak masuk ke sana.
Nomor 4 nih, kan tingkatannya 1, 2, 3. Kalau umpama tangga itu bun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan kalau umpama tangga itu bun, ada 7 tingkatan bun. Nah, kita mah ke yang nomor 4 juga kayaknya enggak. Mungkin kita masuk ke nomor 3. Yang penting kita jangan memiliki yang nomor 1 aja bun. Nomor 2 kita banyakkan di sini. Sering melakukan kemaksiatan, menyesal iya tapi ngulang lagi. Tah, itu nomor 2. Suka telepon-teleponan sama yang bukan muhrim ya kan. Nah, ketemuan bergandengan tangan padahal belum nikah ya kan, berciuman ya kan. Nah, kemudian setelah itu menyesal ya kan, menyesali diri, tapi besoknya ngulang lagi. Nah, itu nomor 2 tingkatan. Rasa-rasanya di sini banyak yang masuk ke dalam nomor 2. Rasa-rasanya. Yang nomor 3 itu adalah nafsu mulhamah. Yang 3 nih, ingin berbuat baik dan ada dorongan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita ini di nomor 3 juga banyak yang masuk di sini, di nomor 3. Banyak. Jadi tingkatan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kita itu paling banter paling di nomor 3 kita. Nomor 3 itu disebut dengan nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu adalah seseorang yang dia punya keinginan berbuat baik dan ada dorongan ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan ibadah kepada Allah seperti dzikir, puasa, tadarus. Bukankah kita suka ada dorongan seperti itu kan ya? Nah, berarti kita masuknya ke sini nomor 3. Tadi geus gagah sakitu oge. Kan kadang-kadang orang boro-boro ada dorongan ingin melakukan dikit, diajak dikir lagi geus kabur ti heula. Karang adenge dikir lagi geus kabur, eta mah geus aing mah teu hayang eta mah. Eta teh nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini kita banyak yang masuk di sini. Nomor 3, ada dorongan keinginan untuk melakukan ibadah kepada Allah, disebut dengan nafsu mulhamah. Jadi kita tuh pengen dikir, kalau nggak dikir nggak tenang. Itu masuk nomor 3. Kita besok mah mau puasa kodok lah, besok mau puasa sunnah lah, isukan rek ngulang amalan deui lah, saya mau nanti tadarus lah. Nah, ini berarti orang yang seperti ini berarti memiliki sifat mulhamah. Dan diantara kita banyak yang memiliki nafsu yang ini. Alhamdulillah, nomor 3 ge geus gagah. Kita masuk ke nomor 3 pun udah gagah, udah keren. Tapi yang nomor 2 juga banyak. Sering melakukan kemaksiatan, dia menyesali tapi ngulang lagi. Contohnya apa? Ngabohong. Ngabohong, kan kita banyak. Bilang ke suami uangnya habis, padahal masih nih 10.000. Bilangnya habis masih ada 10.000, ngebohong sama aja ngebohong punya. Misalkan ini mencontoh ya kan, itu menyesal. Ngebohong 10.000, kenapa nggak ngomongnya ada 10.000 lagi, ini yang berbohong. Tapi besoknya ngulang lagi, berbohong lagi. Nah itu. Jadi yang nomor 2 itu adalah mencela diri sendiri. Seperti kesannya kayak menyesal, ya kan? Mencela diri sendiri atas maksiat, atas dosa yang dilakukan. Tapinya ngulangi lagi. Misalkan kayak gini, kan di dalam Islam itu kan tidak boleh pacaran, ya kan? Tapi Buna kadang-kadang suka kenalan yang single-single pacaran sama duren, ya kan? Telepon-telepon sampai larut malam, ya kan? Terus pagi-pagi Bunya menyesal. Kenapa sih telepon-teleponan sampai malam ya? Wah, berbuat dosa lagi. Misalkan, ya kan? Bermaksiat secara online itu ada, Bunda. Ada, ya kan? Menyesalkan. Tapi nanti besok malamnya ngulang lagi. Nah, kita itu ada banyak di nomor 2 sama nomor 3. Ya tinggal Bunda ngerasa aja, ngeraba diri aja ya kan. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke golongan nomor 1, yaitu nafsu amarah. Atau disebut dengan amaratus su. Yaitu orang yang memiliki sifat iri, dengki, ria, sombong, sum'ah, takabur, ujub, buruk sangka, rakus, serakah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke ini, ke yang nomor 1. Berarti kalau misalkan udah bertemu dengan orang yang tamak dan serakah, berarti manehna dirinya itu dikuasai oleh amaratus su, nafsu amarah. Nafsu numpang goreng-gorengan. Jadi nafsu yang paling jelek itu, nomor 1 itu, jadi nafsu yang selalu mengajak ke dalam kejahatan. Manehna mah jahat bae manehna mah. Bisa kena pembagian warisan ya kan. Ya.
mengambil warisan. Sudah ditentukan anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, dan ini hartanya disembunyiin sama dia, Bun. Oh, hartanya ini disembunyiin. Bapak aku nih punya, mas sembunyi, jangan bilang-bilang, ini buat aku aja. Nah, berarti itu termasuk ke golongan nomor 1, yaitu memiliki sifat amarah atau amarotusu, termasuk orang yang serakah. Orang yang memiliki sifat amarotusu ini selalu mengajak dalam kejahatan, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Umi mau tanya, kalau hari puasa boleh nggak? Saya puasa sekarang, puasa Senin. Kalau saya biar ngaku jelek, jangan ngaku sok bagus. Biar ngaku jelek, jangan ngaku sok bagus. Maksudnya Bandung hadir ya, siap, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita nih semua nih, kalaupun kita belum memasuki ke tangga yang nomor 4, tangga nomor 4 itu disebut dengan nafsu mutmainnah, yang hatinya itu tenang, tentram ketika zikrullah, ketika beribadah kepada Allah, dan menerima segala bentuk ujian dan menjalani kehidupan penuh dengan keridhaan. Itu nomor 4, Bun. Terserah Bunda ini mau berusaha apa enggak ke nomor 4. Kita masuk ke nomor 4 geus panggagah-gagahan jelema eta dah. Kan kita mah orang awam ya kan. Kita mah bener-bener ngeluh. Yang sering ngeluh mah tidak masuk ke sini. Yang sering ngeluh mah masuknya ke nafsu yang nomor 3, yaitu nafsu mulhamah. Enggak, nafsu mulhamah juga bagus. Dia ada dorongan keinginan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kalau dimisalkannya kita masih kayak itu, masuknya ke nomor 2. Jadi kita menyesal atas perbuatan kesalahan atau maksiat yang kita lakukan. Tapi masalahnya ngulangi lagi. Kayak tobatnya tobat sambel, kayak pedas tapi besok nyari lagi sambelnya. Kayak gitu. Umi, kalau yang cari uang istri tapi suami untuk pengen tahu hasil, kita boleh nggak? Nggak usah. Seorang istri yang cari duit, itu duitnya untuk istrinya sendiri. Dan seorang istri itu tidak berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga, terkecuali janda. Ya, harus cari duit sendirilah, nanti kelaparan kalau nggak cari duit sendiri ya kan. Karena yang berkewajiban itu suami. Memang agama memerintahkan seperti itu. Suami saya nganggur, suruh kerja, Bun. Bukan nganggur tapi males. Masa kalah sama anak-anak? Anak-anak kecil sekarang pinter-pinter dagang loh, Bun. Dayus makan duit istrinya lah. Bukan dayus sih, cik saya mah. Makan duit istri mah sama. Tepuk harga diri. Tepuk harga diri ya kan. Nomor 2 itu nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah dia mencela diri sendiri karena kemaksiatan yang dia lakukan, tapi ngulangi lagi. Banyak kan? Banyak yang ini mah. Tapi pengen tahu penghasilan istri, jangan nanti diminta, dipinjem. Kita seorang wanita, apakah boleh mencari duit? Boleh, nggak apa-apa kalau diizinkan oleh suami. Tapi nanti kalau punya penghasilan untuk sendiri. Disimpan sendiri. Bebas untuk pakai apapun. Mau dikasih ke orang tua kita, mau kita pakai shopping, mau kita pakai jalan-jalan, mau kita perawatan dan sebagainya, kan duit sendiri. Uang hasil sendiri kalau nggak dikasih mertua bagaimana? Penghasilan sendiri, wanita tidak berkewajiban memberikan nafkah. Jangankan kepada mertua, kepada suami juga tidak. Yang ada itu adalah ketika suami mau memberikan uang kepada orang tuanya, maka harus memberi kepada mertua. Karena posisinya orang tua. Tetapi pihak istri itu tidak berkewajiban. Jangankan berkewajiban memberikan uang atau mencukupi kebutuhan di dalam mencukupi kebutuhan untuk mertua, untuk kebutuhan rumah tangga sendiri juga tidak berkewajiban. Istri itu tidak berkewajiban. Terkecuali misalkan istri, seorang wanita, dia punya penghasilan sendiri dan dia mau ngasih ke orang tuanya sendiri, boleh silakan. Mau diketahui oleh suaminya ataupun tidak, nggak jadi masalah, karena memang uangnya sendiri. Yang tidak boleh itu adalah uang yang diberikan oleh suami dan penghasilan dari suami kemudian dikasih ke orang tuanya tanpa izin sama suami. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau uang sendiri mah pribadi pure,
hasil dari kerja kita sendiri, hasil dari usaha kita sendiri boleh. Emang begitu, seperti itu. Begitulah beratnya tanggung jawab seorang suami di dalam agama, memang seperti itu. Malah saya nafkahin suami Umi. Kalau Bunda ridho memberikan nafkah kepada suami, berarti Bunda sedekah. Bentar ya. Malah saya yang menafkahi suami Umi. Kalau Bunda ridho memberikan nafkah kepada suami Bunda, maka Bunda termasuk sedekah. Tapi tidak akan mungkin terjadi rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena salah fungsi. Salah kedudukan. Seorang istri yang seharusnya tulang rusuk menjadi tulang punggung. Jadi wajar kalau nanti istrinya menjadi galak. Gak boleh salah sedikit. Marahnya membeledak-beledak. Karena sudah salah fungsi. Posisinya salah. Posisi tulang rusuk berubah menjadi tulang punggung. Seorang wanita yang memposisikan dirinya yang seharusnya menjadi tulang rusuk itu di samping di sini, itu harus dilindungi, disayang, dikasihi, dilindungi, ya kan? Kemudian jadi tulang punggung. Tulang punggung itu kan kepanasan kena sinar matahari terik, ya kan? Ini adalah perumpamaan, ya kan? Jadi yang dari tulang rusuk berubah jadi tulang punggung berarti beda fungsi dan salah penempatan, maka tidak akan mungkin terbentuk sakinah, mawaddah dan warahmah. Mustahil, nggak akan terjadi. Kepercayaan, buktikan. Rumah tangga yang terbentuk sakinah, mawaddah dan warahmah itu suami dan istri saling paham dan mengerti antara hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak istri itu apa? Kewajiban dan hak suami itu apa? Kalau ini ketuker, ya kan? Nanti yang ada istri berubah menjadi harimau, si suami berubah menjadi kucing. Salah fungsi. Begitu. Tapi kalau memang Bunda ridho, ya kan, lakukan. Tapi jangan komplain. Biar apa yang Bunda lakukan mendapat amalan pahala, sedekah. Sedekah. Jadi sedekah. Masuknya. Pekerjaan itu banyak, Bun. Yang penting adalah mau. Jadi kuli bangunan kek. Paling hina sehina-hinanya. Paling hina sehina-hinanya. Ngambil rongsokan. Sehina-hinanya. Ngambil rongsokan. Tapi kan kebanyakannya itu adalah gengsinya setinggi langit. Keinginannya tinggi. Kemampuannya malas. Nah inilah. Jadi kayak bertolak belakang. Saya selalu sampaikan. Allah memberikan upah itu tergantung jerih payahnya. Mustahilun sebuah kesuksesan dibeli oleh tidur saja. Mustahilun. Setiap orang yang sukses itu ditempa dengan air mata, dengan ujian, dengan hinaan, dengan cacian, dengan kelelahan, dengan letih, dengan capek, lelah, dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Baru nanti Allah kasih hadiahnya. Kita saja kadang-kadang melihat orang sukses itu yang dilihat hasilnya. Kita tidak tahu tempaan dia, perjalanan hidupnya di belakang itu seperti apa. Sebuah besi tidak akan mungkin menjadi berharga sebelum dibakar. Besi dibakar dulu ditempa, dipantek, dipukul, diukir, dibakar lagi, ditempa lagi, dipukul lagi, diukir lagi, ditempa lagi, dibakar lagi, dipelengkungkan, diukir, digunting, diuas segala macam tetek bengek. Itu kan tempaan. Jadilah sebuah samurai, harganya mahal. Coba kalau hanya sekedar besi, di kilo 3.000, sekilo 3.000 saja. Sekilo cuma 3.000 saja. Orang yang jarang tidur, orang yang jarang makan, artinya orang yang sering puasa, orang yang sering tahajud, mustahilun hidupnya susah. Wallahi,
Saya sampaikan. Orang yang sering, sebentar, Bun, harus tap-tap layar karena ada verifikasi dari TikTok, dikiranya saya siaran ulang ini, woi. Aing mah heueuh. Ampun, saya sedang memberikan motivasi TikTok, bukan marah-marah. Kamu mah suka salah sambung aja. Aing mah kadang-kadang kan memberikan motivasi itu kadang-kadang harus dari nurani. Supaya apa, Bun? Supaya nancepkan hati Bunda. Seseorang menyampaikan dengan santun lemah lembut beda dengan dia memberikan itu, menyampaikan dengan kekuatan batin dia supaya nancep. Kayak gitu, Bun. Saya ulang ya, seperti ini. Contoh nomor 1. Kalau pengen sukses, bangun malam ya, sering puasa, insya Allah sukses. Beda kualitasnya, Bun. Ketika saya menyampaikan seperti ini, orang yang jarang tidur, tidurnya sebentar, banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan perutnya itu sering lapar. Dia itu bukan kelaparan, tetapi dia berpuasa, ya kan? Yang lain kenyang, dia berpuasa, dan dia terus semangat melakukan apapun yang dia mampu, maka insya Allah dia hidupnya nanti akan dicukupkan oleh Allah. Tidak ada sebuah kesuksesan dibeli dengan oncang-oncang kaki dan tidur-tiduran. Tidak ada. Zaman sekarang masih santai-santai, sudah ketinggalan kita, Bun. Sekali lagi, ini adalah motivasi. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, minimal bangun malam. Karena Allah nanti akan memberikan ilham. Allah akan nanti memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Dan nanti Allah yang akan mempertemukan jalan. Kemana jalan ma'isyah kehidupan kita? Allah yang memberikan. Kalau kita tidak tahu arah kehidupan kita mau kemana, bangun di sepertiga malam. Ini semua orang tahu, Bun. Bangun di sepertiga malam. Kita bermunajat kepada Allah, meminta jalan keluar. Saya pastikan, gak usah 40 malam. Insya Allah di pertengahan Allah kasih petunjuk. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan derayan air mata hambanya. Jangankan derayan air mata, setetes air mata yang terjatuh memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mendengar dan akan mengabulkannya. Hanya saja waktunya kita tidak tahu kapan Allah memberikannya. Yang penting udah kita mah, yang penting satu poinnya adalah jangan males, titik segede jebung. Kalau kita males-males zaman sekarang, di sekarang masa muda masih kita sehat, kita males-males, tunggu masa susahmu kelak di hari tua. Gak usah mikirin yang lain, gak usah memikirkan siapapun. Hidup itu untuk diri kita sendiri. Minimal saya memberikan motivasi itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kita yang memang harus dipecut. Kalau diri kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, mau siapa lagi? Tetangga, mana mungkin nasihatin dirimu? Siapa? Keluargamu. Kita ini udah gede, gak mungkin orang tua kita itu memberikan nasihat, gak mungkin karena kita udah gede. Kalau kita tidak memecut diri kita, kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, mau siapa lagi? Mau kapan lagi? Setiap hari yang berlalu, jatah umur hidup kita itu berkurang. Mau sampai kapan lagi? Mau sampai tua? Mumpung kita masih sehat, kita masih punya tenaga, ayo kita bersemangat. Sok. Karena memang hidup itu untuk diri kita sendiri, Bun. Percayalah kepada diriku, ketika dirimu terjatuh, tak ada satupun yang bisa membangunkanmu dengan setulus hatinya kalau bukan dirimu sendiri yang bangun. Termasuk keluargamu sendiri. Ketika kita terjatuh, ketika ada dalam ujian, ketika kita ada dalam musibah, ketika ada dalam kepedihan, siapa yang bisa membangunkan diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Orang tua atau saudara hanya sebagai nasihat doang, Bun. Belum tentu dia 100% dia merasakannya. Jadi kalau kita tidak bangkit sendiri, mau kapan lagi? Kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, mau kapan lagi? Kita tuh bukan bayi yang harus disuapin terus. Kita tuh udah gede, kita tuh dikasih akal, kita tuh dikasih pikiran, dipakai. Begitu, Bun. Saya bisa duduk di seperti ini begini, Bun. Bukan dari tempat anak manja. Saya bisa duduk seperti ini, Bun, seperti ini, Bun, bisa
memberikan motivasi kepada bunda, bun, saya bukan dari latar belakang dimanja dari kedua orang tua, bukan bun. Malam-malam yang dulu saya lalui itu penuh dengan derayan air mata. Bunda saja tidak tahu. Setiap malam yang saya lalui selalu dengan hujan air mata. Meminta kehidupan, meminta rizki kepada Allah. Dengan background latar belakang saya yang dari hasil percayaan orang tua. Orang tua saya punya kehidupan masing-masing, ya kan. Saya anak tunggal, saya harus berjuang seorang diri. Memang dikira saya bisa duduk seperti ini, saya dapatkan dari oncang kaki kemudian sambil ketawa-ketawa. Hahaha. Enggak bunda, enggak. Saya tidak mengenal itu namanya kumpul-kumpul bermain sama teman-teman. Bukan, saya tidak mau bun. Waktu saya sudah tidak punya, saya fokuskan ke diri sendiri. Jadi saya itu memberikan contoh itu bun yang real, agar yang ada di sini semua nih dengekeun heula ieu, dengekeun ieu. Geus teu usim urang teh ngeluh bae geus teu usim. Bangkit. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, minimal baik sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu tak mampu dilakukan, minimal sholat subuh ngan sakit buang. Nanti insya Allah saya pastikan, insya Allah nanti Allah memberikan jalan. Hakul yakin, wallahi. Yakin bun, yakin. Beneran. Saya menjalaninya sendiri bun. Saya tanpa modal sepeser pun dari kedua orang tua saya bun. Saya cuman bermodal cuman air mata doang bun. Saya cuman bawa bekal dari guru saya, amalan doang, udah. Seorang perempuan anak kecil bun, berjuang jauh dari orang tua bun. Saya masih hidup sampai sekarang bun. Tidak menjual diri, tidak melakukan kemaksiatan. Apa yang bisa dagang, sok dagang. Disuruh sama orang siap. Nggak pernah mengeluh. Jadi jangan dilihat yang sekarangnya, jangan. Bunda tidak tahu aja tangisan saya setiap malamnya dulu itu seperti apa. Ya kan? Badan saya sampai 39 kilo. Karena selalu puasa minta doa supaya cepat dikabulkan. Tidak instan bun, bertahun-tahun baru dikasih, ya kan? Semuanya membutuhkan proses. Allah mendidik dulu. Dan saya berpesan kepada bunda, siapapun yang mau diangkat derajatnya, jangan tidak mau ketika diberikan ujian oleh Allah. Orang yang mau diangkat derajatnya itu bun, biasanya tidak pernah lepas dari fitnah, tidak lepas dari hinaan, tidak lepas dari cacian, nggak lepas dari sini, dimusuhin, dipandang sebelah mata. Emang begitu caranya Allah. Kenapa bun? Supaya nanti Allah memberikan hadiahnya, kita tidak menjadi orang yang sombong. Begitu, bangkit bun. Hidup itu untuk diri kita sendiri. Nanti yang harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan itu adalah yang kita lakukan sendiri. Kita tidak dituntut atas perbuatan orang lain. Allah akan menuntut atas apa yang kita lakukan. Ibadah kita, sok maksiat orang itu teh harus dipertanggungjawabkan. Saya memberikan motivasi ini kepada diri masing-masing. Gak usah mikirin orang lain. Gak usah mikirin kok itu dolim sama saya kok. Itu mah bunga-bunga, itu mah bunga-bunga kehidupan bun. Semua orang juga memang seperti itu. Udah, jangan dipikirin yang itunya. Sekarang bagaimana caranya? Gini bun, kalau kita bingung, kita tidak punya pekerjaan, kita bingung mau melakukan apa, kita tidak tahu, kita dagang tidak bisa, misalkan kita bekerja apa, kebingungan, minimal sholat malam dulu deh. Berdoa bun, ngadoa, pan orang teh hakikatnya gaduh Gusti Allah. Hakikatnya orang teh boga Allah. Kita tuh punya Allah, milik Allah. Mintalah kepada yang punyanya. Siapa? Allah. Jangan malas. Jangan malas bun. Kalau di masa mudamu malas, tunggu susah di masa tuamu. Kalau masa mudamu semangat, tinggal ngonah-ngonah di masa tuamu. Udah gitu aja, simpel aja hidup mah. Udah, pecut diri kita untuk supaya lebih baik lagi, disiplinkan diri kita. Siapa yang mau disiplinkan diri kita bun? Kita mau ngambil nasihat dari siapa? Kita udah pada tua, udah pada gede, udah pada tua kita tuh. Mau siapa yang nasihatin kita kalau bukan diri kita sendiri? Siapa? Tetangga? Mal mungkin. Kalau kita berdoa tidak bisa pakai bahasa Arab,
pakai bahasa kita yang kita bahasa punya yang kita bisa aja. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, terserah, Allah Maha mengetahui. Nggak bisa, aku mah bahasa Arabnya gimana ya berdoa caranya? Atuh ngomong aja pakai bahasa kita masing-masing. Pakai bahasa Jawa Allah paham, pakai bahasa Sunda Allah mengerti, pakai bahasa Indonesia Allah mengerti, paham, mengerti. Kalau kita tidak bisa tata cara berdoa, tinggal ngomong sama Allah. Diawali baca sholawat. Tapi kita mah nggak sholawat aja, mbok salah piye Kiki ya. Kita orang bisa ngaji. Allah tahu dirimu bodoh. Kebodohan kita Allah tahu. Kita pintar seukurannya apa Allah tahu. Ketidaktahuan kita Allah tahu. Kelemahan kita Allah tahu. Allah hafal siapa diri kita. Dengan keterbatasan kita tidak bisa ngaji umpama, tidak bisa ngaji, tidak bisa baca umpama. Ngomong aja pakai bahasa kita. Duh Gusti Nu Agung, ulama ora bisa ngaji, ora bisa baca, tapi kula ngedoaning pangeran. Kita njuk urip kita sising supaya subur, njuk rezeki sing akeh Gusti. Namun misalkan ngomong orang Jawa teh ya. Misal ini lagi contoh, atau misalkan orang Sunda, dia tidak bisa ngaji, tidak bisa dikir, tidak bisa misalkan tidak bisa baca Quran, atau ngomong aja pakai bahasa Sunda, tapi sholawat makan bisa kan? Ya kan? Sholawat kan bisa kan? Allahumma sholli ala Muhammad kan bisa kan? Ayo terserah. Hidup mau santai-santai aja, silahkan, bebas. Mau dirimu hidup santai boleh, mau hidup dirimu tidur juga boleh, mau tidur dirimu semangat boleh, mau ibadah boleh. Semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dah, rebes, tidak ada urusan dengan siapapun. Diri kita pribadi, kita mau ibadah, monggo, silahkan. Kita mau malas-malasan, monggo, silahkan. Toh akan berdampak kepada diri kita masing-masing. Begitu. Nah, untuk Bunda yang tadi itu sok dipikirkan, dibolak-balik, dipikir-pikir, udah gitu aja lah. Diramat karena huntu lah. Kemana nih? Sekira-kiranya sudah masuk belum nih motivasi saya nih? Untuk yang tadi yang lalir huntu, dah jangan malas dah. Disiplinkan diri kita. Siapa yang mau disiplin kita kalau bukan kita? Orang tua kita nggak mungkin. Udah pada gede kita gesebuluan, kabeh. Sekarang dek, yang lagi gede, yang beli mobil, yang beli imah, bla 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 bla, tapi malas mustahilun. Terkecuali kita ngingut tuyul. Kalau kita ngingut tuyul, kita ngurusin tuyul mungkin bisa jadi, ya kan? Apa? Kita mau beli tuyul second, hah? Ampun deh. Jangan marah ya.